Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Harudin, NIM V2324012, Prodi D3 Budaya Ternak. Di sini saya akan mempresentasikan metode autentikasi yaitu single sign-on ya atau SSO dan metode autorisasi role based access control yang disingkat RBAC. Di sini saya telah mengambil 5 artikel autentikasi dan 5 metode single sign on dan 5 artikel metode role based access control. Yang pertama ada single sign on atau SSO. Penggunaan teknologi single sign on di berbagai sistem aplikasi web seperti OCR/S Plus dan website berbasis YI Framework telah terbukti memberikan peningkatan signifikan dalam keamanan, kenyamanan pengguna, dan efisiensi operasional. Di perguruan tinggi Raharja, penerapan CSSO pada OCR/S Plus dan platform lainnya tidak hanya mempermudah proses login tetapi juga memperkuat sistem keamanan dengan mengintegrasikan berbagai layanan hanya melalui satu kredensial. Pada OCR/S Plus, implementasi SSO memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dengan menggunakan akun email Linfo. Sebelumnya, sistem ini tidak menggunakan SSO, sehingga pengguna harus mengingat berbagai username dan password untuk mengakses layanan yang berbeda. Dengan penerapan SSO, pengguna hanya memerlukan satu akun untuk mengakses berbagai aplikasi yang terintegrasi dalam sistem OCR/S Plus. Hal ini secara signifikan mengurangi kerumitan dan meningkatkan efisiensi waktu. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan keamanan karena data pengguna disimpan secara terpusat, mengurangi potensi kebocoran atau pencurian data yang sering terjadi pada sistem dengan kredensial terpisah. Namun, meskipun SSO memberikan manfaat besar dalam keamanan dan kenyamanan pengguna, terdapat tantangan terkait dengan adopsi sistem ini. Sebagian pengguna, seperti dosen dan staf yang memiliki akun Renvo, merasa kesulitan dalam proses registrasi awal. Hal ini menunjukkan perlunya upaya dalam proses onboarding pengguna untuk memaksimalkan potensi SSO. Selain itu, penerapan SSO dengan menggunakan Google sebagai penyedia identitas pada website berbasis YI Framework juga memberikan kemudahan akses bagi mahasiswa. Pengguna hanya perlu banyak akun. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan tetapi juga memperkuat keamanan sistem dengan mengurangi jumlah kredensial yang harus dikelola. Penggunaan SSO ini mengurangi kerumitan login berulang kali dan meningkatkan produktivitas pengguna, sehingga mereka dapat lebih fokus pada aktivitas akademik tanpa gangguan terkait manajemen akun. Namun, meskipun penggunaan SSO Google telah terbukti efektif, ada potensi pengembangan lebih lanjut. Sebagai contoh, layanan SSO dapat ditingkatkan dengan mendukung login menggunakan akun media sosial lain seperti LinkedIn, Facebook, dan Twitter yang akan memperluas kemudahan akses bagi pengguna. Pengembangan SSO juga dapat mencakup dukungan untuk framework lain seperti Laravel dan CodeIgniter untuk memastikan fleksibilitas dalam penerapan di berbagai platform. Lebih lanjut, penerapan algoritma enkripsi AES dan one-time password atau OTP berbasis waktu pada sistem SSO di Universitas Muhammadiyah Indonesia menunjukkan upaya maksimal dalam meningkatkan keamanan. Algoritma AES memastikan bahwa data yang dikirimkan dalam bentuk chip hextext tetap aman. Seperti pengguna OTP dengan SALT mengurangi risiko penyalahgunaan hak akses akibat peretasan atau serangan intercept. Kedua, metode ini sangat efektif dalam mencegah ancaman keamanan yang seringkali dihadapi oleh sistem autentikasi berbasis SSO, memberikan perlindungan lebih terhadap data pengguna. Namun, untuk memastikan tingkat keamanan yang lebih tinggi, langkah-langkah seperti autentikasi dua faktor atau 2FA perlu diterapkan untuk mengatasi potensi resiko apabila identitas pusat pada sistem SSO berhasil diretas. Oleh karena itu, meskipun SSO membawa banyak manfaat dalam hal kemudahan akses dan peningkatan efisiensi, aspek keamanan tetap menjadi perhatian utama dalam setiap implementasi. Kesimpulan dari single sign-on atau SSO, secara keseluruhan, teknologi single sign-on atau SSO memberikan banyak manfaat dalam hal kemudahan akses dan efisiensi.
banyak dalam sistem seperti OCRS Plus maupun aplikasi berbasis YI Framework dan LDAP. Penerapan SSO yang tepat dapat mengurangi beban administrasi pengguna, meningkatkan pengalaman pengguna, serta memperkuat keamanan sistem. Oleh karena itu, meskipun tantangan seperti masalah adopsi awal dan peningkatan kapasitas sistem perlu diperhatikan, manfaat jangka panjang dari penerapan SSO dalam pengelolaan aplikasi web sangatlah besar, baik dalam konteks akademik maupun industri. Yang kedua ada Role Based Access Control atau RBAC. Role Based Access Control telah menjadi metode yang efektif dalam mengolah hak akses di berbagai sistem informasi. Penerapannya dapat ditemukan dalam berbagai konteks, mulai dari pengelolaan nilai rapor di dunia pendidikan, pengelolaan data kependudukan di tingkat kabupaten, hingga pengelolaan sistem supply chain management atau SCM berbasis cloud. Setiap implementasi RBAC ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan mempermudah pengelolaan hak akses, serta mendukung efisiensi operasional di masing-masing sistem. Pertama ada implementasi RBAC pada aplikasi e-raport di Min 15 langkat. Penelitian pertama mengembangkan aplikasi e-raport berbasis Android yang menggunakan platform Kodular dan database spreadsheet. Aplikasi ini mengimplementasikan metode RBAC untuk mengelola nilai rapor siswa di Min 15 langkat. Dengan RBAC, hak akses dibatasi sesuai dengan peran pengguna seperti admin, wali kelas, guru, dan wali murid. Hal ini bertujuan untuk mencegah manipulasi data dan memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses atau mengubah data tertentu. Implementasi RBAC ini berhasil mengurangi kesalahan input nilai dan menjaga integritas data siswa, memberikan akses yang lebih terkontrol dan aman bagi wali murid untuk memantau perkembangan nilai anak mereka. Yang artikel kedua ada RBAC dalam sistem pengelolaan data kependudukan di Kabupaten Wonosobo. Penerapan RBAC juga berhasil diterapkan dalam pengelolaan data kependudukan di Kabupaten Wonosobo. Dalam sistem web service yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan, RBAC memberikan model kontrol akses yang lebih fleksibel dibandingkan model lain seperti Mandatory Access Control atau MAC dan Discretionary Access Control atau DAC. RBAC memastikan hak akses diberikan berdasarkan peran dalam sistem, bukan individu. Hal ini mengurangi risiko kebocoran data dan memungkinkan pemetaan kebutuhan data untuk memfilter informasi yang tidak perlu diekspos. Implementasi RBAC dalam sistem ini memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses data yang sesuai dengan perannya, serta mengurangi risiko kesalahan dalam pengolahan data yang mempercepat transmisi data antar instansi. Artikel 3 ada RBAC untuk sistem otorisasi terpusat berbasis flash DPT XYZ. DPT XYZ, penerapan RBAC dalam sistem otorisasi terpusat berbasis Python Flash Framework menunjukkan bagaimana RBAC dapat menyederhanakan pengelolaan hak akses dalam organisasi. Dalam sistem ini, hak akses diberikan berdasarkan jabatan atau peran, sehingga pengaturan akses menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Pengujian menunjukkan bahwa sistem RBAC berfungsi dengan baik, memberikan kontrol akses yang lebih aman dan sesuai dengan jabatan pengguna. Namun, meskipun RBAC menawarkan kemudahan dalam pengelolaan akses di organisasi dengan struktur yang jelas, metode ini memiliki keterbatasan dalam menangani skenario akses yang lebih kompleks. Oleh karena itu, RBAC lebih cocok diterapkan di lingkungan dengan kebutuhan kontrol akses yang sederhana dan jelas. Yang terakhir, nomor 4, RBAC dalam sistem supply chain management atau SCM berbasis cloud. Terakhir, penerapan RBAC dalam sistem supply chain management berbasis cloud juga memberikan manfaat yang besar dalam keamanan data dan keberlangsungan rantai pasok. Sistem SCM yang dibangun dengan framework Laravel yang mendukung fleksibilitas dan skalabilitas menggunakan library Laravel Spati untuk implementasi RBAC. Dalam sistem ini, RBAC memastikan bahwa akses ke data sensitif dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang, seperti manajer dan pemangku kepentingan lainnya, sesuai dengan peran mereka. Hal ini penting untuk melindungi informasi bisnis yang krusial dan mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Meskipun implementasi RBAC pada level framework sudah efektif, masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut.
seperti mengukur efektivitas model RBAC yang digunakan untuk menerapkan di bagian lain sistem yang lebih terintegrasi. Keamanan data pada sistem berbasis cloud, baik pada aplikasi, jaringan, maupun basis data, perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memastikan operasional sistem yang berkelanjutan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, penerapan Role-Based Access Control atau RBAC di berbagai sistem penunjukan manfaat signifikan dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan akses data. RBAC membatasi hak akses berdasarkan peran yang ada dalam sistem, sehingga hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses data tertentu. Implementasi ini tidak hanya mengurangi risiko kebocoran data dan manipulasi informasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, baik dalam sistem pendidikan, kependudukan, otorisasi sistem terpusat, maupun dalam manajemen rantai pasok berbasis cloud. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam mengembangkan RBAC untuk skenario yang lebih kompleks dan lebih dinamis, yang memerlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam implementasinya. Di sini saya mencantumkan plagiarisme seks. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.